tahu Kau selalu setia. Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa kembali dalam saat teduh pada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, tentu sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Saat teduh pada saat ini saya memberi judul Providensia. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang memeliharakan kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Mari Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang mendengarkannya akan membuka hati kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini waktu sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sebutkan judul renungan saat teduh adalah Providensia. Kita mau membaca di dalam Ester pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ester pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau tadi saya memberi judul Providensia. Apa arti providensia itu? Providensia artinya pemeliharaan ilahi atau pemeliharaan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca, dan saya yakin dan percaya sudah membaca kitab Ester dan kitab Rut, itu memiliki kesamaan, yaitu menceritakan adanya pemeliharaan Allah bagi umat Tuhan. Tetapi pembahasan saat ini saya lebih menyoroti adalah Mordekai. Siapa sih itu Mordekai? Mordekai adalah seorang dari suku Benyamin. Dia orang buangan yang sudah membesarkan Ester, keponakannya. Seorang yang mengetahui komplotan untuk membunuh Raja Ahasveros. Dan Mordekai adalah seorang yang tidak mau sujud kepada Haman. Jadi Mordekailah saudara yang pernah menyelamatkan Raja Ahasveros. Tetapi saat itu Mordekai belum menerima kehormatan, belum menerima kebesaran dari raja. Disinilah Mordekai dilupakan. Mordekai tidak diingat lagi akan jasanya. Nah, Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Allah juga tidak membiarkan umat Tuhan. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 13 ayat 5b, firman Tuhan mengatakan,
Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat di ayat yang pertama, saudara, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Keadaan raja tidak dapat tidur ini merupakan suatu campur tangan Tuhan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan tidak akan pernah didengar oleh raja tentang kisah Mordekai yang tercatat untuk mengungkap dan menyatakan suatu pemeliharaan dari Allah. Dalam kitab sejarah bahwa Mordekai pernah menyelamatkan raja dari komplotan Bigtan dan Teres, sehingga raja tidak jadi dibunuh. Dan jasa Mordekai ini, saudara, itu dilupakan, tidak diingat lagi, hanya tercatat saja di dalam kitab sejarah. Nah, keadaan raja tidak dapat tidur ini juga, keadaan ini sepertinya suatu kebetulan. Tetapi tidak, saudara, tidak ada yang kebetulan. Mengapa? Karena Tuhan memakai Mordekai ada di tengah-tengah bangsa kafir di istana Raja Ahasveros adalah suatu bukti pemeliharaan Allah bagi umatnya di masa pembuangan. Nah, Tuhan juga dapat melakukan providensia dengan cara apapun. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Jadi yakin dan percayalah kalau providensia itu masih tetap ada sampai saat ini dan masih berjalan sampai sekarang ini atas hidup kita semua yang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebab di antara kita tidak ada yang terluput, saudara. Kita semua mengalaminya, baik itu orang tidak percaya maupun orang yang percaya Tuhan Yesus. Kalau kita boleh mengingat firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 26 Juli yang dibawakan oleh pendeta pembantu Kornel tentang hikmat di tengah pandemik, ini adalah satu pemeliharaan dari Tuhan, saudara. Tuhan memberikan hikmat sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tidak membiarkannya, Tuhan tetap memeliharakan hidup kita. Sekarang pelajaran apa buat hidup kita, saudara? Ingat ya, saudara, yang pertama, jangan pernah meminta atau menuntut kehormatan ataupun kebesaran ketika kita telah berjasa. Contohlah seperti Mordekai yang sebenarnya, saudara, dia punya akses untuk menuntut, untuk meminta suatu kehormatan karena ada Ester sebagai ratu, tetapi Mordekai tidak memakai kesempatan itu untuk menuntut. Jadi biarlah kita ketika kita sudah melakukan satu jasa, mungkin sudah menyelamatkan atau mungkin jasa yang lain, biarlah kita jangan menuntut, saudara. Janganlah kita mencari kehormatan. Biarlah kita melihat kehidupan dari Mordekai yang sangat indah sekali kehidupannya. Dan yang kedua, jangan pernah kecewa, saudara, ketika melayani kemudian dilupakan. Ketika melayani kemudian kita tidak diingat lagi, ataupun diabaikan, ataupun dicuekin, tidak dianggap dan sebagainya. Jangan pernah kecewa, saudara. Tetap layani
dan kerjakan seperti untuk Tuhan. Kalau kita boleh melihat di Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Dan yang ketiga, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah Allah sendiri yang menilai. Karena apa saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika Allah menilai kita itu lebih adil saudara, dibanding manusia yang seringkali tidak adil. Karena manusia ketika menilai itu biasanya berdasarkan suka dan tidak suka. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang menilai segala perbuatan baik kita. Dan sebagai penutup, camkan ya saudara, yakin dan percayalah bahwa providensia atau pemeliharaan Allah itu masih tetap ada. Ya, tetap dinyatakan sampai sekarang ini dan Tuhan tetap mengerjakannya buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kiranya renungan saat teduh ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengingatkan bagi kami supaya kami boleh mencontoh hidup dari Mordekai ya Tuhan, yang tidak mencari kehormatan dari manusia, yang tidak mencari penilaian dari manusia, dan yang tidak pernah kecewa ketika dilupakan, ketika tidak diingat ya Tuhan. Ajar kami selalu dan ingatkan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingat buat saudara-saudara kami, mungkin ada yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Dan Engkau menyelesaikan segala persoalan hidup mereka ya Tuhan. Agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di mana kami hidup di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memeliharakan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu amat dahsyat dan luar biasa buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.